Halo adik-adik semua, gimana kabar kalian? Masih semangat kan belajar bareng Kak Aifa? Buat kalian yang bertanya-tanya, Kak Aifa ini siapa? Kenalin nih, Kak Aifa adalah guru matematika kalian hari ini. Dan materi hari ini apa? Ini dia. Yang akan kita pelajari ialah materi trigonometri tentang ukuran sudut dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan juga penyelesaian masalah konstektual menggunakan rumus trigonometri. Adapun tujuan mempelajari materi trigonometri ini adalah 1. Kalian dapat memahami konsep ukuran sudut. 2. Kalian memahami perbandingan trigonometri sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kontangan pada segitiga siku-siku. 3. Kalian dapat menghitung rasio trigonometri sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kontangan pada segitiga siku-siku. 4. Kalian dapat menyelesaikan permasalahan menggunakan rasio trigonometri. Tapi, berhubung kakak sedang olahraga, bagaimana kalau kakak ajak adik-adik belajar di luar? Tentunya kakak tidak akan sendiri. Di sini, kakak ditemani oleh Kak Aila. Hai adik-adik. Sama dengan Kak Aifa, Kak Aila ini adalah seorang guru. Dan biar kita nggak lama-lama lagi nih Kak, gimana kalau kita mulai materinya? Oke. Jadi buat adik-adik, simak penjelasan dari kakak-kakak ya. Apa yang terlintas di pikiran adik-adik ketika mendengar kata trigonometri? Segitiga, sin, cos, tan, kuadran, sudut. Kalau adik-adik memikirkan apa yang kakak sebutkan tadi, maka kalian tidak salah. Baik segitiga, sin, cos, tan, sudut, kuadran adalah materi yang ada dalam pembahasan trigonometri. Tapi sebelum kita memasuki materi, kita perlu tahu dulu nih, pengertian dari trigonometri itu apa? Asal kata trigonometri yaitu dari bahasa Yunani, trigonon yang artinya 3 sudut dan metron yang berarti ukuran. Dari pengertiannya saja dapat kita tahu kalau fokus dari materi trigonometri yaitu hubungan antara sudut-sudut pada pengukuran segitiga. Tapi kenapa ya Kak harus segitiga? Kenapa kok nggak segi 4, segi 6, atau segi bangun yang lainnya? Pernah nggak sih adik-adik juga bertanya-tanya seperti Kak Aila? Kalau iya, berarti kalian harus tahu alasannya kenapa. Bangsa yang pertama mengenal trigonometri yaitu bangsa Mesir kuno dan Babilonia kuno, di mana pada awalnya trigonometri yang kita sekarang kenal hanya terbatas mempelajari sisi segitiga saja. Kegunaan trigonometri ini oleh bangsa Mesir kuno digunakan untuk membangun piramida dan mensurvei tanah. Sementara bangsa Babilonia, terutama para astronomi, mereka menghubungkan fungsi trigonometri dengan busur lingkaran dan panjang tali yang membentuk busur tersebut. Jadi dapat dibilang kenapa materi trigonometri berkaitan dengan segitiga ya Kak? Karena dari awal memang menggunakan segitiga. Betul sekali Kak Aila. Dan melalui pengukuran segitiga ini, kita mengenal yang namanya sin, cos, tan. Tapi pertama, kita tidak akan langsung mempelajari sin, cos, tan, melainkan kita akan mempelajari sudut dulu. Dan karena kita sedang ada di luar, sebagai ganti media mengajar di papan, bagaimana kalau kita menggunakan media yang ada saja? Dan medianya apa? Ini dia. Tada! Adik-adik, belajar itu tidak harus berada dalam ruangan. Untuk hal ini, mungkin kalian sudah tahu, belajar dapat di mana saja, apalagi belajarnya matematika. Karena matematika dekat dengan kehidupan sehari-hari. Maka, belajar matematika menggunakan media apa saja itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Seperti kata pepatah, tidak ada rotan, akar pun jadi. Tidak ada papan, maka kita akan belajar dengan media yang ada ini. Tentang ukuran sudut, apa itu ukuran sudut?
Ukuran sudut adalah besaran yang digunakan dalam pengukuran sudut. Dalam pembahasan trigonometri ini nanti, pengukuran sudut ini sangat penting untuk menentukan nilai dari trigono, yaitu sin, cos, tan. Sudut yang paling sering digunakan adalah derajat, yang lambangnya ini. Bukan hanya derajat saja yang bisa digunakan untuk mengukur satuan, ada juga radian, yang lambangnya ini. Dalam derajat, satu putaran lingkaran yang Kak Aifa lakukan ini sama dengan 360 derajat sebagaimana luas keseluruhan lingkaran. Terus kalau radian? Dalam radian, satu putaran sama dengan 2pi radian. Kak Aifa, nilai 2pi radian ini dapatnya dari mana? Apa nggak ada penjelasannya? Ada kok, perhatikan ya. Anggap gelas minuman yang di tengah itu titik pusat atau gampangnya kita sebut titik O. Lalu ranting yang tipis di sebelah sana kita sebut aja titik A. Dan ranting yang tebal itu anggap titik B. Jika kalian perhatikan, antara kedua ranting ini dan gelas minuman membentuk sudut AOB. Di mana dalam radian, sudut AOB didefinisikan sebagai panjang AB per R. Panjang busur AB kita misalkan sama dengan jari-jari. Jika kita masukkan pada rumus sudut AOB, maka panjang AB per R sama dengan R per R. Karena R dapat kita coret, didapatkan hasil 1 radian. Dari hasil ini kita dapat tahu bahwa 1 radian terbentuk ketika nilai busurnya, busur AB sama dengan R atau jari-jari. Setelah kita mempelajari rumus mencari nilai radian, sekarang kita mencari tahu nilai 2pi radian dapatnya dari mana. And for your information adik-adik, sembari mencari tahu nilai 2pi radian, kita juga akan belajar hubungan antara satuan derajat dan satuan radian. Sekarang perhatikan pada titik A. Jika garis antara titik O dan titik A ini berputar mengelilingi lingkaran, setelah garis OA ini diputar 1 putaran, maka akan didapati busur yang dibentuk sama dengan keliling lingkaran. Dan jika kalian masih ingat, keliling lingkaran sama dengan 2pi R. Di sini yang perlu kita ketahui, sudut AOB sama dengan sudut 1 putaran. Tadi kan kita sudah belajar sudut AOB panjang AB per R, dan karena tadi kakak guru berkeliling 1 putaran penuh mengelilingi lingkaran, maka panjang AB di sini yaitu nilai keliling lingkaran yang sama dengan 2pi R. Lalu jika dijabarkan seperti ini, panjang AB per R sama dengan 2pi R dibagi R. Karena kedua R-nya dapat kita coret, maka didapati hasil 2pi radian. Setelah kita tahu 1 putaran dalam radian sama dengan 2pi radian, dan dari mana nilai itu berasal, lalu kita juga tahu dalam derajat 1 putaran sama dengan 360 derajat. Maka hubungan yang kita dapatkan antara satuan radian dan satuan derajat adalah 1 putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2pi radian. Dengan kata lain, 360 derajat sama dengan 2pi radian. Nah, sampai sini adik-adik sudah paham kan tentang sudut radian dan derajat? Kalau sudah, Kak Ella mau tanya nih, bagaimana cara mengubah satuan radian ke derajat ataupun satuan derajat ke radian? Untuk mengubah satuan derajat ke radian dan sebaliknya, yang pertama-tama adik-adik harus ingat nih rumus yang ada di layar ini. Sebelumnya kan kita sudah tahu 1 putaran dalam derajat adalah 360 derajat, sedangkan dalam radian adalah 2pi radian. Maka di sini dapat kita tulis
360 derajat sama dengan 2 pi radian. Untuk mempermudah perhitungan, kedua ruas dari 360 derajat sama dengan 2 pi radian dapat kita bagi 2. Maka hasilnya 180 derajat sama dengan pi radian. Atau kita dapat balik penulisannya pi radian sama dengan 180 derajat. Lalu untuk 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Kedua rumus inilah yang nantinya akan digunakan untuk mengubah satuan derajat ke radian ataupun sebaliknya. Karena rasanya kurang kalau hanya penjelasan saja. Jadi, kakak guru akan kasih contoh soal biar adik-adik sekalian bisa paham. Nyatakan besar sudut berikut dalam satuan derajat. A. 2/3 putaran. B. 4/5 pi radian. C. 315 derajat. Jadi, 2/3 putaran sama dengan 2/3 kali 360 derajat. Maka hasilnya 240 derajat. Mudah bukan untuk soal yang pertama? Dan karena di soal diminta nyatakan besaran sudut dalam satuan derajat dan radian, maka di soal ini kita ubah juga menjadi satuan radian. Maka hasilnya 2/3 putaran sama dengan 2/3 kali 2 pi radian sama dengan 4/3 pi radian. Maka hasilnya 4/3 pi radian. Perhatikan pada soal yang B. Karena satuannya dalam bentuk radian, maka penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang ini. Pi radian sama dengan 180 derajat. Karena pi radian sama dengan 180 derajat, maka 4/5 kita kalikan dengan 180 derajat. Maka hasilnya 144 derajat. Untuk yang C ini, cara mengerjakannya yaitu kita tinggal mengalikan 315 derajat dengan pi per 180 radian. Caranya yang pertama, sederhanakan dulu nilai 315 dan 180 dengan dibagi 45, maka 315 dibagi 45 sama dengan 7. Dan 180 dibagi 45 sama dengan 4. Jadi, hasil yang diperoleh adalah 7/4 pi radian. Soalnya mudah bukan? Biar adik-adik semakin paham nih, Kak Iva akan kasih soal lain. Disimak ya. Karena motornya mogok, Kak Ila harus berjalan kaki melewati jalan tanjakan yang berbentuk setengah lingkaran untuk sampai di taman tempat dia janjian dengan Kak Iva untuk olahraga bersama. Jika untuk tiba di taman Kak Ila harus melewati 1/6 jalan tanjakan, pertanyaannya, berada di sudut berapakah letak taman tersebut? Untuk mengerjakan contoh soal seperti ini, adik-adik abaikan saja cerita awalnya. Yang perlu adik-adik fokuskan adalah mengetahui apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal ialah 1/3 jarak yang ditempuh Kak Aila untuk sampai. Sementara yang ditanyakan, di sudut derajat berapakah taman berada? Karena tanjakan yang dilalui berbentuk setengah lingkaran, maka kita dapat menggunakan rumus ukuran sudut untuk penyelesaiannya. 1/3 jarak yang Kak Aila tempuh sama dengan 1/3 putaran. Jika soalnya disederhanakan, maka akan berbunyi seperti ini. Nyatakan besaran sudut berikut dalam derajat. Jika disederhanakan begini, adik-adik pasti paham kan? Untuk rumusnya, yaitu satu putaran sama dengan 360 derajat. Tapi karena di soal diketahui tanjakan berbentuk setengah lingkaran, jadi 1/3 putaran ini kita kalikan dengan 180 derajat. Sehingga 1/3 dikali 180 derajat hasilnya 60 derajat. Jadi, sekolah tempat Kak Aila mengajar terletak di sudut 60 derajat di jalan tanjakan. gimana? Adik-adik sudah paham kan dengan contoh soalnya? Biar lebih paham lagi,
Kak Aifa nanti kasih contoh soal untuk dikerjakan ya. Tapi itu nanti setelah Kak Ayla menjelaskan materi berikutnya. Ya kan Kak Ayla? Yup, benar sekali. Tapi Kak Aifa, sebelum kita masuk pembahasan materi, gimana nih kalau kita pindah tempat aja? Kebetulan Kak Ayla mau buang sampah dulu nih.